Siapa yang baca? Ayo baca. Karena itu يقول من كان سائلا قائلا الملائكة فإنه سبعة أيام عقوبة له وقد كان السلام إذا جاءهم السائل يأتونه Yuk. مما معه من شراب أو طعام أو ثياب إذا لم يكن معه شيء يخرجون بالإبرة يقيدون بها ثوبه ويردونه بكلام حسن ويقربونه روي أن شعبة جاءه سائل وليس عنده شيء فنادى خصبة في بيته Khosbatan. Apa be? فنادى خصبة من في بيته فأتاه ثم اعتذر به إن الإنسان قد ينحر سائلا نهرة Tan. نهرة Jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Terus. أو أعطاه معها ماله مثلا قالت تلك النعمة أرجاها منه وربما لا يساوي ثواب ما أعطاه مثل ذلك الانتهاء. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kali ini adalah tentang tahdir min raddis sa'ili wa nahrihi. Ya, berhati-hati ancaman dari menolak orang yang minta dan juga membentaknya. Jangan sampai kemudian menolak orang yang minta-minta dan juga jangan sampai kemudian membentaknya. Ya, udahlah nggak ngasih kemudian bentak. Kalau menolak, kalau sekiranya ada kalanya dalam beberapa kondisi ya wajar untuk ditolak. Ya, wajar untuk ditolak dalam kondisi tertentu. Ya, nah, kalau sekiranya dia mampu dan juga dia bisa untuk memberikan apa yang dia miliki, ya maka kasihkan aja kalau sekiranya dia mampu. Tapi kalau sekiranya dia nggak mampu, maka setidaknya ya jangan dibentak. Tapi kemarin disebutkan poin pertama adalah ini raddis sa'il, menolak orang yang minta adalah ini karena kenapa kok bisa dikhawatirkan atau diancam, ada ancaman atau ada kehati-hatian kenapa untuk tidak menolak orang yang minta, karena kemungkinan orang yang minta itu adalah malaikat yang menyerupai manusia untuk menguji hartamu begitu kemarin ya. Itu poin yang pertama itu ya, jangan kau tolak awal sa'il, jangan kau tolak orang yang pertama kali minta. Yas'aluka, yang minta kepada engkau, wahdan min dzalik, hati-hati dari itu, jangan sampai ya tolak orang yang minta. Kenapa? Dia dia pun malakan ikhtibaran min Allah. Ya, ada kalanya khawatirnya ada kalanya itu yang minta-minta itu adalah malaikat untuk menguji menguji dirimu, dan itu memang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dalam hadis bukan ya, malaikat yang kemudian diutus oleh Allah untuk menguji hartanya manusia, kemudian mereka doa apabila ada yang ngasih, ada orang malaikat tadi kemudian minta kepada seseorang, dikasih sama orang tersebut. Kemudian malaikat tadi doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka memberi ini, yang memberikan hartanya dia sebagai ganti yang banyak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya malaikat tadi kemudian menguji manusia, menguji orang, kemudian dia minta nggak dikasih, ditolak, maka malaikat tadi doa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya talafan, kehancuran dalam harta. Ya, dan pastinya doa malaikat ya pastinya mustajab karena malaikat itu manusia suci. Ya, la ya'sulullah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifatnya malaikat adalah mereka senantiasa dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka lisan yang keluar dari doa yang keluar dari lisan yang suci, ya maka lebih akrab, lebih dekat dengan istijabahnya. Itu malaikat, doanya malaikatnya. Nah, maka tinggal tunggu kehancuran bagi orang yang kehancuran dalam hartanya bagi orang yang menahan hartanya padahal dia mampu untuk memberi, gitu ya. Nah, maka tadi itulah kehati-hatian, jangan sampai menolak orang yang minta-minta yang pertama kali. Ya, hal yaskur am yakfur.
Apakah dia itu orang yang bersyukur atau justru dia naudzubillah min dzalik orang yang kufur? Ya, kalau dia bersyukur berarti dia ngasih, kalau dia ngasih berarti bersyukur. Kalau dia menahan, tidak memberi berarti dia kufur. Itu poin pertama. Yang kedua kembali juga al-hajar kulul hajar. Ya, antarud dasail bil ba. Ya, hati-hati. Betul, ekstra hati-hati. Jangan sampai kau tolak orang yang minta-minta depan pintu rumahmu. Kenapa? Lianna dzalika rubbama iktibarun lahu. Ya, ada kalanya semua hal tersebut itu ada kalanya yang minta-minta itu adalah bentuk ujian untuk orang yang didatangin rumahnya dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Apa dia pun syair malakan. Ada kalanya terkadang yang minta-minta itu adalah malaikat. Ada suratil adami dalam bentuk rupa manusia, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah karena Isa alaihissalam ada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ya, yaqulu Nabi Isa mengatakan, man radda sa'ilan qaiban lam taghshal malaikatu baitahu sab'ata ayyamin uqubatan lahu. Katanya Nabi Isa, siapa yang menolak orang yang minta-minta, dia tolak orang yang minta-minta, qaiban, dalam keadaan sia-sia. Maksudnya si yang minta-minta tadi dah putus asa, dah sia-sia dia. Ya, dia pastinya dia minta sama engkau mengharap sesuatu yang dia bisa dia terima, mengharap sesuatu yang bisa kau berikan, ya dia. Nah, bisa jadi yang minta-minta itu adalah betul-betul dia betul-betul betul-betul butuh, ya. Tapi kan kita nggak tahu kan kalau dia itu pura-pura pincang, pura-pura miskin, pura-pura apa. Tapi memang kerjaannya suka minta-minta. Ya, tapi hakikatnya dia sebenarnya orang kaya, orang yang mengumpulkan hartanya. Kalaupun ada orang yang bisa itu, ya, maka kalaupun ada orang yang bisa itu, kalau nggak bisa membedakannya mana mereka itu yang pura-pura, yang suka menipu, yang suka kemudian mencari nafkah dari minta-minta, sama orang yang betul-betul membutuhkan, nggak bisa dibedakan, maka kok kasih aja, nggak usah pakai kemudian cari tahu. Ya, kasih ya. Sekarang memang masanya banyak sekali begitu. Ya, sebagian orang ada yang menyaksikan secara langsung. Kalau misalnya dia menyaksikan secara langsung, bahwasanya minta orang yang minta-minta di sebagian tempat, misal di lampu merah atau apa, ternyata dia lihat secara nyata, kasat matanya dia nampak, ternyata kakinya dilipat, nggak utuh. Ya, ada pun luka-lukanya ternyata dikasih obat merah. Nah, perban-perbannya macam-macamnya lah. Ya, itu sebagai orang yang menyaksikan. Ya, kita nggak menafikan bahwasanya yang minta-minta itu ada kalanya juga yang bohong. Yang dia bohong, mengatasnamakan dia sakit, mengatasnamakan dia miskin. Padahal menjadi pekerjaannya sehari-hari. Ya, sampai ada kemudian ditangkap, ada yang nangkap pihak Satpol PP nangkap atau apa yang nangkap orang yang minta-minta ini. Ya, sampai disebutkan dia ditangkapnya, ditanyanya, diinterogasinya, ternyata gajinya itu sampai 30 juta sebulan. Nah, yang dia dapetin dari minta-minta itu 30 juta. Jadi lebih banyak dibandingkan PNS. Ya. Nah, kalau seandainya itu kalau seandainya tidak menyebabkan malu minta-minta itu, ya semua orang saja mau jadi minta-minta, lebih enak kan ya. Tinggal duduk, tinggal modal cuma baskom aja. Ya, tapi muka malu lah. Gak disebutkan di hari kiamat, orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat, mukanya itu tahu daging, tulang aja. Jadi mukanya tengkorak, badannya berdaging. Ya, nah, itu keadaan dia orang suka minta-minta. Nah, ya, mukanya tak berdaging, tulangnya aja nampak. Ya, nah, tengkorak. Naudzubillah min dzalik. Karena penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kesehariannya hanya bertumbuh kepada meminta. Padahal dia bukan orang yang wajar untuk menjadi orang yang meminta. Hakada. Tadi katanya Nabi Isa, siapa yang menolak orang yang minta-minta, ibadah dalam keadaan sia-sia dia. Ya. Dia apa namanya? Dia berpaling dari engkau, dia minta sama engkau. Dia berpaling dari engkau dalam keadaan sia-sia, enggak dapat apa-apa. Ya, lam tamshal malaikatu baitahu, maka tidak meliputi malaikat baitahu pada rumahnya, ya, sabata ayamin, selama 7 hari, uqubatan lahu, sebagai balasan hukuman bagi untuk dia, untuk orang tersebut yang enggak mau ngasih. Ya. Jadi malaikat rahmat enggak mau datang ke rumahnya.
Malaikat rahmat gak mau dah. Ya, kalau malaikat ada, malaikat Israel datang, datang juga. Ya, bukan boleh malaikat semua malaikat yang datang, Israel datang. Ya, kalau jadwalnya memang boleh mati kan, mati juga. Ya, tapi malaikat rahmat yang bawa kasih sayangnya Allah, yang bawa ketenangan, yang bawa sakinah itu gak datang karena kau nolak orang yang minta-minta. Selama 7 hari lagi nggak datangin malaikat. Jadi rumahnya kosong, rumahnya sepi dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah minta. Itu ya. Maka ya tadi kembali. Ya, kalau sekiranya ada orang minta-minta, ya kau mampu kasih semua kasih. Ya, nggak mampu kasih semua sebagian. Karena ada sebagian tempat juga kalau udah minta-minta kasih satu, datang satu lagi, kasih lagi, datang satu lagi. Panggilan kawannya, sini. Ini orang yang ngasih ini langsung. Ya, 100 orang minta antri. Ya, ada sebagian tempat begitu. Sebagian tempat begitu ada. Ya. Tapi kalau bisa mampu kasih, nggak mampu sebagian kan? Ya, nggak mampu juga. Memang nggak ada mampu, nggak usah kasih. Ya mungkin kau kasih apa lagi? Ya, kecuali memang kau orang yang sangat luar biasa yang suka memberi, ya kasih. Saya nggak ada uang, tapi saya ada ini nih, ada jempangan, jempangan. Ya, saya nggak ada uang. Aduh, sepatu saya ada sepatu, dengan sepatu. Nggak ada uang saya, tapi ada saya apa lagi? Tali pinggang saya ada nih, kasih tali pinggang. Ya, nggak ada uang nih saya, cuma ada baju aja, baju. Ya, kayak kemarin kan? Ada kemarin cerita kan? Kasih baju. Kasih ya, baju. Jadi dia, tapi ya jarang orang begitu. Ya, kalau ada uang ya udah, maaf ya. Ya, kalau ada yang begitu, itu hatinya luar biasa. Hatinya suka memberi. Ya, ya. Dan di antara sifatnya ulama itu, ulama, ya, sifat ulama itu adalah mereka paling pantang apabila diminta mereka nggak ngasih, paling pantang. Ya, diminta nggak ngasih itu paling pantang. Sifatnya ulama. Ini ulama dulu ya, ulama sekarang gitu nggak tahu lah. Ya, ulama dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian senang dengan tasbihnya ulama ini, ya saya minta tasbihnya. Kalau dia nggak malu, kalau dia nggak malu. Contohnya dia orang mandiri, ya kan, orang berhubungan, nggak ngerti apa-apa, memang yang dabut lah memang, ya kan. Nah, nggak ngerti kemudian ya, main ceplos-ceplos saja, ya. Nah, saya minta tasbihnya. Itu pantang kali kemudian kalau mereka itu ulama-ulama itu nggak ngasih. Meskipun harga tasbihnya mungkin jadi 1 juta. Ya. Ada lagi yang minta saya jubahnya, ya dikasih jubah ya. Ya. Tapi kalau itu memang kurang akal boleh minta. Ya kurang akal ya dia. Tapi kalau misalnya begitu terjadi ada dikasih. Ya, ridanya saya tidak, tidak dikasih. Ya, dikasih orang dulu. Harus kalian gini, saya tidak, aku beli kok. Kau bilang minta. Ya, tapi ya itu ya sifatnya orang soleh begitu. Sifatnya orang soleh, jangan tuh minta maaf nanti. Ya, ada. Kemudian tadi, kita ingin sampaikan itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mau dikasih, nggak kasih apa-apa. Yang penting jangan komentar. Ya, tapi banyak orang sekarang nih komentar, udahlah nggak kasih, kemudian komentar, kaki itu pura-pura itu daripada kaki itu nggak kasih, kemudian komentar. Yang ada kok dosa. Ya, kalaupun ngasih, malah ngasih, ya, kau ngasih 2.000, kemudian kau bilang, bu, pura-pura kan, mata ibu nggak buta kan, bisa begitu. Ya, bisa jadi misalnya kok dosa itu lebih besar daripada apa yang kau kasih itu. Kau cuma kasih 2.000, kau caci maki orang. Ya, agak. Dalam berikutnya, karena salaful telah ada ulama salaf terdahulu idza apabila datang kepada mereka sa'ilu orang yang minta yu'tunahu, mereka memberikannya, mereka kasih. Itu memang seperti ulama salaf begitu. Kalau ada yang minta kasih, termasuk hal yang pantang. Apabila ada yang minta kemudian yang ngasih, pantang lagi. Ya, karena ya sebenarnya sifat ini dimiliki semua orang sebenarnya. Ada orang minta-minta, kau merasa keenak hatimu kalau nggak ngasih. Ya, di antara gak enak hatimu kalau nggak ngasih,
Bagaimana cara mengetahuinya? Adalah cara mengetahuinya. Kau pura-pura nggak lihat. Pura-pura karena nggak lihat. Orang minta di sebelah sini. Kau pura-pura nggak lihat depan aja. Ya. Dia minta begini, kau depan. Pura-pura nengok. Ya. Ya. Atau ya. Kau nengok ada di situ depan orang minta. Kau belokkan keretamu. Kan? Keretamu kau belokkan. Kenapa? Takut kena minta. Gitu ya. Itu berarti menunjukkan hatinya dia suka memberi asalnya. Ya, cuman kalah sama setannya, kalah sama nafsunya, kalah sama keuangannya, jadi ya. Jadi nggak ngasih. Ya, itu diantara hakada. Karena kemudian yutana mereka mengasihinya, memberinya, mimma dari sesuatu ma'ahu yang ada pada mereka, yang ada mimma dan ma'ahu dan bersamanya. Ya, min darahima dari dirham. Kalau ada uang kasih uang, kasih uang. Au amin, gak ada uang, ada makanan, kasih makanan. Kasih makanan. Ya. Au tiabin atau pakaian, kasih baju. Ya, gak ada uang, kasih makanan, gak ada makanan, kasih baju. Tuh, kasih pakaian. Pakaian di sini ya bukan hanya baju ya, bisa jadi kemudian sarung kasih. Jadi kemudian lidah dikasih. Jadi kemudian aksesoris yang lain dikasih. Yang sekiranya kau kenakan. Itu namanya siap. Pakaian itu yang kau kenakan, yang kau pakai. Jadi ya. Agak. Ya. Kalau kemudian faidah lam yakun ma'ahum syai'un. Maka bila tidak ada sesuatu apapun sama mereka, gak punya apa-apa lagi. Uang tak ada, makanan tak ada, pakaian juga tak ada, pas-pasan. Yukhrijuna bil ibrati. Mereka mengeluarkan ibrah, mereka mengeluarkan jarum. Itu apa? Ya, yukhayyituna biha thawbahu. Ya, mereka menjahit dengan jarum itu pakaiannya, pakaian orang yang minta tadi. Kalau misalnya pakaiannya kurang bagus, jadi dijahitin. Karena dia nggak bisa ngasih siapa. Ya, minimal ada ngasih jasa, jahitkan. Ya, wayardunahu bikalamin, dan dia tolak. Kalau udah selesai dia tolak, mohon maaf ya, bikalamin hasan, dengan kalam yang ucapan yang baik. Ya, wifarriquna, dan mereka senang-senangkan itu orang minta, disenang-senangkan dengan diajak ngobrolkan, dengan diajak sedikit bercandakan, sekiranya dia senang. Ya, maka itu kebiasaan sifatnya orang salafus saleh begitu. Ya, udah mulai sifat-sifat begini, sifat-sifat bersih, sifat-sifat suci begini udah mulai terkikis. Ya, karena mungkin perkembangan zaman segala macam, perkembangannya masa dan juga pergaulan macam-macamnya, sehingga sifat-sifat suci itu terkikis, ya, udah mulai menghilang. Ya, tapi pada dasarnya sifat manusia yang Allah ciptakan pada dasarnya itu condong kepada kebaikan, condong kepada kebaikan. Jadi ya, siapapun orangnya, jahat apapun orangnya, pasti dia hatinya condong kepada kebaikan. Ya, ada orang preman besar, ya, tukang kompas jalan-jalan, kompas orang jalanan. Ya, kemudian ada nengok orang beli kecelakaan, tabrakan atau apa, jatuh. Ya, dia nampak hati kecilnya tuh pengen nolong. Ya, ada kalanya dia memang dia segera nolong, ada kalanya dia menahan diri untuk nolong, tapi hati kecilnya nolong. Itu sifat manusiawi. Jadi setiap manusia itu punya sifat kebaikan. Hanya saja karena pergaulan, ya, karena kemudian pertemanan tadi, pergaulan, dan juga hal-hal yang lainnya, sehingga sifat-sifat yang suci tadi kemudian terkikis, ya, hilang dengan sendirinya. Betul. Kalau berikutnya adalah ruya anna syu'bata ja'ahu sa'ilu. Jadi kan semuanya syu'bah. Ya, datang kepada Syu'bah ada orang yang minta. Ya, Syu'bah datang kepadanya ada orang minta. Walaysa indahu syai'un, dan dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Pada saat khusbatan min saqfi baitihi. Oh, ini parah lagi. Ya, kemudian dia cabut khusbah. Apa? Kayu min saqfi baitihi, dari atap rumahnya. Jadi kayu penyangga rumah itu diambil untuk disedekahkan. Ya, cemana itu? Ya, kepinginnya sampai atap rumahnya, kayu atap rumah yang penyangga atapnya, penyangga sengnya itu dicabutnya, kemudian dikasihkannya sedekah. Ya, fa'atau tumatador.
atau kemudian dia kasih kepada orang minta tadi, kemudian dia minta maaf, tahu pada maaf ya, cuma ini yang bisa aku kasih, ya, cuman kayu ini, ya, cuman kayu, cuman begini, ya, yang penting ada dikasih, itu kebiasaan orang soleh gitu, ya. Nah, tadi sebagai termasuk hal yang pantang kali bagi orang soleh, ada yang minta oleh gak dikasih, gitu ya. Nah, tapi untuk zaman sekarang ya, kalau misalnya ada orang, misalnya kau lihat ada orang soleh, nampak kau yakin dia soleh, ada orang minta-minta nggak ngasih, jangan langsung kau bilang gak soleh dia tinggal dulu itu, ya. Ada yang minta-minta dia nggak ngasih, nah, mungkin bisa jadi kemudian entah dia lagi nggak ada pegang apa-apa atau segala macam, ya. Ada apa tadi kau cari kemungkinan tadi, ya, sampai bahkan bukan jangan sampai suudzon kepada siapapun, ya, sehingga kau ambil dan kau cari 70 unsur, ya, untuk supaya bisa maklumi apa yang dia lakukan. Nah, jadi kau bisa maklumi sekarang, kau maklumi dia, ya, yaitu kau cari alasan 70 unsur. Mungkin dia ini, nggak bisa juga, mungkin dia ini, sampai 70 kan. Rasanya nggak ada kemudian orang, ya, sampai kemudian mengasih alasan atau dia, ya, apa namanya tadi, dia memikirkan alasan orang sampai 70 kali, ya. Nah, ini menunjukkan satu adalah supaya jangan mudah hati suudzon kepada siapapun, ya, jangan mudah hati ini kemudian berburuk sangka kepada siapapun, karena dituntut untuk hati itu bersih, ya, jangan ada buruk sangka kepada siapapun itu orangnya. Bahkan katanya ada wali bin auliyaillah, dia katakan kalau seandainya kau jumpa sama orang yang baru minum minuman keras, ya, baru mabuk tadi, dia baru mabuk, kemudian, ya, jumpa sama mau di jalan, nah, dia baru mabuk, tenggen di jalan, ya kan, ya, kemudian berselisih sama engkau karena adanya pohon. Jadi misalnya pohon di tengah, dia di situ, kau di sini, saling melewat, berselisih, ya, terselisih pohon, terhalangi dengan pohon. Ketika lewat dari pohon, maka kau nggak boleh kemudian memvonis dia sebagai orang yang jahat. Kenapa begitu? Karena bisa jadi ketika berselisih di pohon tadi, hatinya udah taubat sama Allah. Bisa ya? Gitu ya. Nah, meskipun hanya sedetik sekalipun. Nah, jangan sampai kemudian punya hati atau punya hati yang suudzon, buruk sangka pada siapa. Itu ada jelas, ya. Kemudian berikutnya ruya, itu latihan. Ini latihan untuk berisikan hati. Jadi ulama itu dalam berisikan hatinya macam-macam, hampir di luar nalar manusia, hampir di luar nalar akal normalnya orang. Ya, itu cara berisikan hatinya mereka. Ya, dan gak ada orang disebut orang soleh, tidak lanjut orang soleh disebut orang soleh, melainkan hatinya sudah bersih, melainkan hatinya dia sudah berusaha untuk membersihkannya, ya. Nah, meskipun ya nggak semua orang yang disebut orang soleh kemudian hati bersih, tapi dia, kalau dia ini, ya, orang yang disebut dia soleh, maka setidaknya karena orang sudah nyebut aku orang soleh, orang menyebut aku orang baik, maka dia perhatian dengan hatinya, ya. Jangan punya perasaan yang nggak baik, dugaan atau buruk sangka, suudzon kepada siapapun. Ya. Nah, sampai dari sampaikan, kalau dilihat-lihat hampir di luar nalar normalnya manusia, cara mereka untuk memperhatikan hati mereka. Ya. Nah, hampir di luar. Kemarin bukan ada kan? Ya, ada di kita apa itu kemarin? Ulama itu kalau mereka, ya, memperhatikan hati mereka, bukan amal aja. Kalau amal sering diamal. Mereka hisab terlebih dahulu sebelum, jadi mereka di pagi hari, ya, mereka dari mulai bangun tidur, nah, kalau ada kebaikan yang mereka lakukan dari bentuk amal, masuk dalam kantong kanan batu. Kalau ada keburukan yang mereka kerjakan di hari itu, masuk dalam kantong kiri. Ketika malam tiba, nah, mereka keluarkan di kantong kanan ini berapa jumlah batu yang di kantongnya, yang dikeluarkan lagi berapa jumlah batu yang di kantong kirinya. Kemudian mereka hitung-hitung, ya. Nah, kalau banyak yang kebaikannya, ya, mereka kemudian syukur, alhamdulillah banyak kebaikan yang kulakukan dibandingkan keburukan. Sembari bukan hanya bersyukur, bukan hanya kemudian alhamdulillah,
saya juga mereka mengistighfarkan karena apa? Masih ada keburukan yang mereka lakukan di hari itu. Terus mereka buat begitu setiap hari sampai betul-betul total yang kantong kiri ini nggak ada batu sama sekali, ya kan? Nggak ada kesalahan dan dosa yang mereka perbuat di yang di hari itu sampai kantong kirinya kosong dari batu. Saya begitu. Ya, itu yang doir, amal perbuatan. Tapi yang lebih aneh lagi, ada lagi yang ulama yang luar biasa dalam memperhatikan hati. Ya, mereka yang terbesit dalam hatinya buruk, masukkan dalam kantong kirinya batu satu. Ya, terbesit dalam hal yang baik, masukkan ke kantong yang kanan. Niat dengan niat yang baik, masukkan kantong yang kanan. Itu begitu. Ya, terbesit aja, terlintas saja, langsung masukkan kantong kiri kalau dia bentuk keburukan. Nah, malam dibongkarnya. Berapa jumlah lintasan hatiku yang buruk nih di hari ini? Sampai bukan lintasan hati, kemudian mereka hisap. Ya, ini siapa yang zaman sekarang ulama begini? Ya, hampir punah di ulama yang ya. Tapi itu masih ada, pasti ada. Tapi zaman saat ini pun masih ada. Pakai agar ila yaumil qiyamah itu pasti ada orang yang bisa. Ya, yang mau lebih memperhatikan batinnya hatinya. Ya, jalan. Ruya diriwayatkan anna Syibari juga. Yang keenam, innal insana qad yanharu sa'ila naharatan. Sungguhnya manusia terkadang dia membentak orang yang minta-minta dengan bentakan-bentakannya. Lau a'tahu ma'aha, jikalau dia kasih itu orang yang minta tersebut ma'aha beserta dia bentak. Dia ngasih bentak, ambil nih, gitu. Bentak ya. Kok ini dia bilang, kok nggak syukur kok, bentak-bentaknya. Dasar miskin, dasar melarat, dasar gitu ya. Dibentak-bentaknya misalnya begitu. Ya, dihina-hinanya. Ya, kalaupun dia ngasih, dia kasih beserta dia bentak tadi. Ya, dia kasih berapa? Nisfamali, setengah hartanya dia yang dia miliki, dia kasih. Dia punya harta 1 M misalnya. Dia kasih berapa? 500 juta dikasihnya sama orang yang minta-minta tadi. Dia kasih 5 juta, besar atau kecil? Besar. Tapi dia bentak. Jadi dia bentak. Gua ambil nih. Miskin kali kok. Ya. Dasar melarat najis gitu ya. Misalnya begitu. Jijik aku sama kau misalnya gitu. Jangan kau dekat lagi. Dia ambil nih 500 juta misalnya begitu. Dia kasih 500 juta sekalipun atau setengah dari hartanya dia. Masalah contoh nih, kanatil kanaratu, maka ada bentakan tersebut arjah minhu, itu lebih berat lagi dibandingkan uang yang dikasih tadi. Lebih besar dosanya dibandingkan pahala dia kasih uang padahal 500 juta. Paham ya? Maka jangan sepele masalah ucapan ini. Ucapan sedikit kemudian dosanya bisa besar. Ya, al-lisan jirmuhus shagir wa jurmuhu kabir. Ya. Lisan itu dia kecil di bentuknya, kecil. Tapi dosa yang diperoleh sama lisan sangat besar. Bahkan dengan satu ucapan bisa dosanya sebesar gunung. Ya, dengan satu ucapan bisa dosanya kemudian memenuhi langit dan bumi. Gitu. Ya. Makanya itu latih, ya, melatih lisan untuk tidak biasa mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Ya, biasakan, jangan biasakan kemudian ngomong bodoh, tahu kali kau, apa lagi, atau lagi bodoh kali atau apa macam-macam lah, ngomong sembarangan itu. Nah, biasakan untuk untuk tinggalkan itu. Ketika kau mampu meninggalkan itu, nanti kau dewasa. Ya, dewasa itu akan terjaga lisanmu. Ya, kau ngomong sama sekali rasanya jijik dengan mengucapkan itu kepada orang lain. Ya, rasanya itu kemudian hal yang kotor sekali kalau mengucapkan kepada orang lain. Gitu. Ya, sehingga ya lisanmu terjaga. Ya, yang terbiasa itu anak mengucapkan kebaikan. Agar, gitu ya. Tapi kalau nggak mau berubah lisan, nggak mau dilatih, sampai tua pun begitu terus. Ya, tengoklah, ada pernah lihat orang tua jangan potong? Orang tua, ada pernah lihat yang potong? Banyak di pasaran sana. Ya, di tengah-tengah jalan, di pajak-pajak, banyak jam potong.
Ya, kadang pun yang semua kebun binatang sampaikan. Ya, bukan menggunakan kemaluan orang itu sampaikan. Itu karena dari dini, dari kecil, dari muda dia nggak melatih dirinya untuk tidak suka dalam ucapan itu, sehingga terbiasa ucapan kotor. Ya, ya, agak dan naudzubillah ya, maka karena tilkan naru arjah minhu rubbama la yusawi tawabu ma'aqahu idma dzalikal intihar. Dan ada kalanya la yusawi tak sama pahala apa yang dia kasih ya dengan dosa yang dia perbuat dari bentuk apa tadi? Bentakan tadi. Bisa jadi dia bentak tadi itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan pahala yang dia kasih, meskipun setengah dari hartanya. Dosa setengah hartanya, satu hartanya full, semua hartanya kasihnya. Ya, dia punya 1 M nya kasih semuanya, dia jadi lengaran. Dia bentak orang yang minta-minta tadi, bisa jadi dosa yang dia bentak tadi itu jauh lebih besar dibandingkan pahala yang dia kasih, yang dia dapatin dari dia memberi. Ya tuh. Ya, naudzubillah min dzalik. Gitu ya, maka jangan biasakan bentak-bentak. Apalagi orang minta-minta dibentak. Ya, biasanya begitu-gitu tuh memang satu orang tak terdidik. Ya, begitu tuh orang tak terdidik. Yang kedua memang terlampau sombong. Terlampau, ya, hanya orang sombong lah yang sanggup lisannya mengucapkan misalnya. Padahal minta-minta. Hanya orang. Kalau orang yang nggak sombong nggak mungkin bisa punya sanggup lisannya mengucapkan gitu. Ya, dikasih sama orang, kasih 10.000, lemparnya muka orang, ambil lu. Kalau minta-minta terus, ya. Dia kasih lemparnya, uangmu 10.000 kasih muka orang minta-minta, ambil lu. Minta-minta terus kok dasar miskin. Dan pulang. Gitu ya. Itu yang nggak sanggup, orang yang hati bersih nggak akan sanggup. Tapi orang yang hati terlampau sombong biasa jalan gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada musadaqati, adab sedekah. Baca satu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi Yuna ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakillu khasratain ila ghairihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewakilkan dua hal kepada orang lain. Yang lainnya mungkin diwakilkan. Ya, tapi kalau dua hal ini Nabi sendiri yang menjalaninya. Nabi sendiri yang melakukannya. Gak mau Nabi untuk mewakilkan kepada yang lain. Apa itu? Karena yang berhubungan billail. Nabi itu karena ada Nabi yang beliau meletakkan tahurahu alat sucinya beliau. Apa yang suci? Air. Jadi beliau itu menyediakan air ya sendiri di malam hari. Ya, di malam hari. Tapi ada cerita sahabat yang menyediakan air sucinya Rasulullah. Ada, tapi itu tanpa suruhan Nabi. Tanpa suruhan Nabi. Dari sini menunjukkan sahabat itu pintar dalam khidmah. Ya, tanpa suruh dari jalan. Inisiatif. Ya, karena Nabi itu tawadhu. Orang paling tawadhu itu Rasulullah. Sifat orang tawadhu enggak ada. Kemudian Nabi itu kemudian sembarangan untuk nyuruh orang enggak. Ya, enggak sembarangan gitu ya. Karena Nabi itu tawadhu. Nah, jadi ini semua sahabat itu adalah yang dilakukan sahabat dalam bentuk khidmah pada Nabi itu atas dasar inisiatif beliau sendiri. Inisiatif beliau sendiri. Ya, yang sendal Nabi kemudian dimasukkan ke dalam bajunya, disembunyiin supaya sendal Nabi gak diinjak-injak sahabat. Yang lainnya, sendal Nabi kemudian gak berdebu, sendal Nabi kemudiannya gitu ya, dimasukin dalam bajunya sendiri jubahnya. Ya, sendal Nabi kemudian dibersihin, dilap-lap, pakai kainnya sendiri. Ya, belum bantalnya Nabi dibawa-bawa. Ya, siwaknya Nabi dicuciin. Ya, air wudhunya Nabi disediain dan banyak yang lainnya. Ya, itu semuanya lah bukan atas dasar kita terjadi, tapi memang inisiatif. Dan rata-rata kebanyakan orang yang punya inisiatif kuat dalam berkhidmat, dia yang lebih cepat maju dibandingkan dia khidmatnya atas dasar suruh. Atas dasar disuruh, diperintah, baru jalan. Kalau diperintah nggak jalan, biasanya itu adalah lambat maju. Ya, kita nggak katakan nggak maju-maju, tapi lambat maju. Lambat dia unggul, lambat dia kemudian sukses. Ya, tapi kalau inisiatif, ya, menunjukkan kecerdasannya, ketajamannya dalam berpikir.
Ini yang pertama, Nabi menyediakan alat untuk bersucinya beliau. Wa kana yunawilu miskina biyadihi, dan beliau itu membantu orang miskin dengan tangannya beliau sendiri. Ya, beliau ngasih sendiri. Ya, agak ada. Nah, kalau orang miskin, bahkan ya di cerita masyhur Nabi nyuapin orang Yahudi miskin. Ya, Nabi kemudian ngasih pada orang miskin dengan harta ghanimah dan macam-macam. Ya, agak ada. Kalaupun misalnya ada riwayat yang dengan Nabi itu kemudian pernah memerintahkan sahabat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya itu ya misal contoh adalah Nabi pernah potong kambing, ya kemudian Nabi ingat akan teman-temannya Sayyidah Khadijah. Nabi memberitakan sahabat untuk kasih ke ke teman-temannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah udah meninggal dunia. Jadi ingat akan. Ya, jadi itu kalau miskin. Ya, tapi itu bentuk supaya tersambungnya silaturahim. Nah, itu bentuknya di antara hal yang baik ketika seseorang wafat adalah menyambung terus silaturahim kepada kerabatnya atau kepada orang yang terdekat dengan orang yang sudah wafat tadi. Ya, nah, misalnya contoh, ya ada orang si A ini dia punya orang tua wafat orang tua satu. Dan kemudian ya ada si A ini punya anak. Ya, jangan sampai kemudian orang tuanya udah wafat, kemudian terputus. Ini si A tadi dia orang tua si A tadi dia punya teman akrab. Ya, setelah wafatnya orang tuanya si A, kemudian putus hubungan ya antara anaknya si A sama anaknya ya sama si A-nya sama kawannya ayahnya. Ya, nah itu nggak bagus, nggak baik. Tapi sambung terus silaturahim. Ya, karena ketika hidup orang tuanya berteman sama atau akrab dengan orang tersebut, akan sambung terus. Meskipun sudah meninggal ayahnya, tetap dia nyambung silaturahim kepada teman ayahnya. Agar itu diantara amal baik karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, karena itu dua hal yang Nabi SAW itu tidak mewakilkan kepada yang lain. Ya, wakala Eropa aku menjadi terukutni bin hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dhaif. Dan rawahu Ibn Mubarak bin mursalan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. خلاص استعدوا للصلاة.